Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di acara podcast jobhost.id. Pada kali ini kita kedatangan salah satu kandidat luar biasa dan istimewa. Tentunya kita akan kenalan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya. Halo Kak. Halo. Namanya siapa, asal dari mana? Perkenalkan, nama lengkap saya Retno Restu Pratiwi, biasa dipanggil Retno. Untuk asal asli saya sih dari Medan, tapi saya sudah lama merantau di Jakarta. Oke teman-teman, di samping saya ada Kak Retno, berasal dari Medan aslinya dan merantau ke Jakarta. Iya. Oke teman-teman, di sini kita mau ngobrol nih ke Kak Retno. Pasti teman-teman di luar sana penasaran ya. Oke, Kak Retno boleh dong diceritakan ke teman-teman di luar sana, Kak Retno ini ambil job apa dan penempatan di mana? Saya ambil resepsionis, penempatan di Kuwait. Oke, job resepsionis, penempatan di Kuwait. Iya. Teman-teman di luar sana mau tahu nih Kak, gimana sih proses awal ada informasi rekrutmen, kemudian Kak Retno ikut, seperti apa Kak? Kebetulan saya waktu itu memang lagi nyari-nyari info buat kerja keluar. Terus saya ada kenalan teman saya namanya Novita, dia alumni di sini juga, dia udah berangkat duluan. Jadi dia kayak ini tempat saya aja nih, bagus kayaknya cepet gitu kan. Ya udah saya ikutan tuh. Nah pas waktu kesini tuh saya bulan Desember tuh. Desember di awal itu 3 hari atau 4 hari setelah daftar itu langsung ada proses rekrutmen resepsionis sama spa. Saya ngambil yang resepsionis karena saya belum ada pelatihan spa saja. Saya pengen yang cepet-cepet aja. Habis itu alhamdulillahnya saya juga nggak nyangka banget, dari kalau nggak salah waktu itu dari 23 orang ya keterima 3 orang waktu itu lulus dan saya salah satunya. Saya juga nggak nyangka sih waktu itu kan. Terus selang beberapa hari sih, nggak lama banget, langsung tanda tangan kontrak. Cuman di kontrak itu memang tertera untuk mulai kerjanya itu 1 Mei. Jadi kemungkinan harusnya berangkatnya itu di bulan April ya kan. Tapi karena kemarin ada kendala perang Iran sama si Astagfirullah, nggak boleh sebut ya, yang si Iran sama si Amerika, situ ya kan. Nah itu jadinya ada terkendala keberangkatan karena kan bandaranya ditutup. Jadinya ya memang agak lama, tapi harusnya sih nggak begitu lama ya, harusnya ya normal 2 atau 1-3 bulan. Apalagi kalau misalnya mereka lagi butuh banget, mungkin bisa lebih cepat juga. Jadinya ya ini baru sekarang deh berangkat lagi, karena udah insya Allah normal lagi gitu. Oke, ya. Untuk Kak Retno sendiri saat awal mengikuti proses interview ada perasaan negative thinking nggak akan lolos, atau memang optimis nih pasti yakin akan lolos? Saya sih waktu itu dibilang negative thinking nggak juga, tapi dibilang optimis nggak juga, karena saya kan belum tahu ya kandidat yang lainnya kayak gimana pro-nya untuk speakingnya kan. Karena kalau misal kandidat yang lain oke-oke semua dan banyak kan pasti saya tersingkir gitu, bisa ibaratkan. Karena kebetulan saya tuh sebenarnya masih bisa dibilang level medium gitu, atau bahkan mungkin masih beginner kali ya, belum begitu lancar-lancar banget sebenarnya. Tapi insya Allah mungkin waktu itu kayak yang rekruternya itu kayak paham yang saya maksud gitu. Jadi ya udah pas dapet saya sambil belajar terus lagi gitu. Oke, waktu tunggu yang cukup lama ya Kak, dari Desember saat rekrutmen kemudian sekarang karena kemarin ada kondisi satu lain halnya. Boleh diceritakan nggak selama masa tunggu apa yang dilakukan Kak? Nah itu agak ini sih ya, agak pusing juga sih sebenarnya ya, karena kan waktu itu rencana 1 Mei udah berangkat itu, jadi kan harusnya saya kebetulan memang baru selesai kerja waktu itu dari bulan 12. Jadi saya berpikir kayak ya udah 3 bulanan ini mau cari event-event dulu deh gitu kan. Taunya nggak jadi aku sempat bekerja dulu sebulan, abis itu resign lagi, terus sambil event-event juga sih gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman semuanya. Iya. Oke, untuk Kak Retno sendiri saat diinformasikan visanya sudah turun, gimana nih perasaannya? Senang banget pastinya, jadi kayak wah akhirnya nggak sia-sia menunggu selama ini gitu. Karena masa tunggunya Cukup lama banget, bener-bener udah kayak di titik hopeless kali ya, kayak ya udahlah jadi ya udah, alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah gitu. Oke, untuk Kak Retno sendiri seberapa support sih keluarga untuk mendukung anaknya kerja di luar negeri? Aku sih alhamdulillah support aja sih orang tua, karena emang kebetulan anak pertama, jadi nggak tahu dari dulu emang orang tua kayak mau kemana support aja gitu. Oke. Sejauh ini
karena perjalanannya cukup panjang ya Kak, Iya. dari Desember kemudian Iya. sekarang di bulan Agustus, hari ini kita baru akan terbang ya. Iya. Oke, selain hal itu boleh dong Kak kasih motivasi untuk teman-teman di luaran sana yang mau kerja ke luar negeri itu gimana sih caranya? Oke guys, yang paling pertama itu sih kemauan. Karena kalau udah ada kemauan, kalian pasti akan mencari tahu, mencari jalannya ya. Dan jangan minder, harus percaya diri. Saya itu umurnya udah 31. Mungkin buat orang di luar sana kayak, kayaknya udah susah nih umur segini, keluar udah nanggung, udah tua, udah ini segala macam. Ya selagi kalian masih fit, ya why not? Siapa tahu di luar sana memang kita masih rezekinya lebih di sana ya kan. Apalagi di umur 30 untuk di luar negeri itu masih sangat muda. Beda emang kalau sama di kita di koha gitu. Oke. Kak Retno boleh dong di-spill ya apa yang dibawa ke Kuwait selain daripada skill bahasa? Saya perlengkapan pribadi ya kayak pakaian, terus ada obat-obatan sedikit, sama saya juga agak banyak beli bumbu-bumbu dapur karena saya mengkhawatirkan takutnya yang di sana nanti kurang cocok atau gimana, dan buat kayak di awal-awal biar ada prepare persiapan buat jaga-jaga dulu sih. Saya buat jaga-jaga minimal sebulan gitu buat bumbu-bumbunya. Oke. Rata-rata mereka yang kami undang ke sini kandidat apa sih yang dibawa? Rata-rata bumbu-bumbu ya pastinya. Iya. Karena kan kita dari Indonesia ya, Iya. memiliki ciri khas rempah-rempah. Iya benar. Kemudian ketika di negara baru tentu harus Iya. adaptasi ya Kak, Benar, untuk iya. rasa makanan Iya. seperti itu. Oke teman-teman ya, kita pun mau tanyakan nih ke Kak Retno. Teman-teman di luar sana mau kerja di luar negeri, tapi terkendala biaya gimana sih Kak? Oh di sini pakai dana talang ya, aman sih. Oke, untuk Retno sendiri apakah memang di awal harus mengeluarkan sekian puluh juta atau seperti apa Kak? Kalau puluhan juta enggak sih, cuman kemarin kita ada biaya MCU ya, tuh sama biaya pendaftaran pelatihan. Oke, artinya yang dikeluarkan boleh disebutkan apa aja Kak? Supaya Biaya teman-teman pendaftaran prepare. pelatihan sama biaya MCU yang Gamca kalau dulu nyebutnya gitu. Oke, ya. Hanya 2 itu saja sih. Baik, teman-teman untuk medical Timur Tengah salah satunya Kuwait itu menggunakan medical Gamca ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sini tersedia dana talang. Salah satunya di samping saya sudah ada kandidat Kak Retno ya. Jadi teman-teman silakan untuk kepoin di Instagram kita atau boleh datang langsung ke LPK kami di LPK Job House Training Center. Oke Kak Retno, boleh dong kata-kata untuk teman-teman di luar sana? Aduh apa ya, aku nggak pinter kata-kata guys. Yang penting mah fighting aja ya guys, itu aja. Oke, yang penting fighting ya teman-teman. Iya. Oke, Kak Retno terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Senang sekali kita bisa mengobrol singkat ya. Yap. Semoga dimudahkan segala urusannya, terutama amanah pekerjaannya selama berada di Kuwait. Oke, Ya, siap. Oke, lancar selalu Kak. Terima kasih. Terima kasih. Boleh Terima dadah kasih dulu? juga buat ibu-ibunya, Ibu Aisyah sama Pak Dani yang udah bekerja keras untuk kelancarannya. Terima kasih.